Jadi saya melihat bahwa lembaga MUI ini perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya begitu. Ya. Wow, dia bilang MUI fatwanya agak nyeleneh ya. Astagfirullah, ini orang siapa belagak kayak ulama aja ya bilang MUI fatwanya agak nyeleneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 1 bulan 8 tahun 2023, Panji Gumilang kembali lagi diperiksa oleh pihak kepolisian. Kita tunggu aja keterangan dari pihak kepolisian hasil dari pemeriksaan hari ini, apakah sudah cukup untuk menjadikannya tersangka ataukah masih ada proses yang lebih panjang lagi. Kasusnya Panji Gumilang ini kan cukup banyak ya, mulai dari penistaan agama, dugaan pencucian uang, dugaan penyalahgunaan dana BOS, banyak lagi lain-lainnya. Tentunya kita berharap kepada pihak kepolisian agar memproses ini semua dengan seadil-adilnya sesuai dengan kadar hukumnya. Jangan sekedar memberikan hukuman untuk meredam amarah masyarakat sehingga diberikan hukuman ala kadarnya aja. Melihat di Indonesia sedang viral ya kata-kata lo punya uang, lo punya kuasa. Kita akan lihat dengan Panji Gumilang ini apakah benar kata-kata yang viral itu sesuai dengan yang ada di Indonesia. Kita akan lihat apakah benar hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Untuk sementara sambil menunggu info lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Panji Gumilang, kita akan mereaksi videonya Pablo Benu ya. Ini dia videonya ya. Di dalam video ini dia tampaknya seperti ya menjelek-jelekkan MUI atau menganggap MUI tidak baik lah. Intinya begitu. Coba kita simak nih ya. Cara gini, pernah tahu nggak ada MUI bikin fatwa nonton infotainment haram? Pernah tahu nggak? Nah, terus kenapa kalau MUI menfatwakan nonton infotainment haram? Anda tahu nggak maksudnya MUI itu apa? Makanya baca dulu beritanya. Ini ya, saya perlihatkan nih. Baca dulu beritanya. Saya mengutip dari tempo.co mengenai fatwa MUI infotainment haram. Nih jelas sekali tertulis. Menurut Ketua Umum Fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram. Dalam rumusan fatwa tersebut disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, dan gosip adalah haram. Jadi yang diharamkan oleh MUI mengenai infotainment itu adalah jikalau mengorek-ngorek aib orang lain, mencari-cari aib pribadi orang lain. Contohnya, masalah rumah tangga orang lain yang harusnya itu menjadi konsumsi pribadi tapi dijadikan infotainment. Itu yang diharamkan oleh MUI. Sebagaimana yang dulu pernah Anda lakukan juga itu kasus ikan asin. Kan Anda pernah terjerat dengan kasus itu. Itulah yang diharamkan oleh MUI. Beda halnya dengan kasus Panji Gumilang ini yang memang harus kita beberkan di media penyimpangan-penyimpangannya agar umat Islam tidak terjerumus dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Panji Gumilang. Mengenai hubungan rumah tangga antara Panji Gumilang dengan istrinya, yaitu aibnya dia, itu adalah privasinya dia yang tidak perlu dibeberkan. Akan tetapi penyimpangannya, kesesatannya itu harus dibeberkan agar umat tidak terjerumus. Ngerti kan maksudnya? Bukan MUI yang salah tapi Anda, Pablo, yang nggak tahu ini ya. Kita simak lagi ya videonya. Terus yoga, tahu nggak yoga kan ada? Ya, Yoga haram. Yoga itu yang diharamkan ini ya. Saya mengutip berita dari Detik News mengenai yoga yang diharamkan oleh MUI. Yang pertama, yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain. Hukum melakukannya bagi orang Islam adalah haram. Jadi yang diharamkan itu kalau yoga tersebut merupakan ritual dan spiritual agama lain. Karena kita dilarang menyerupai umat agama lain, dilarang melakukan peribadaan umat agama lain. Yoga yang diharamkan yang kedua yaitu yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya haram. Ada yoga yang diperbolehkan oleh MUI, yaitu yoga yang murni olahraga pernafasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya mubah. Jadi jelas, jangan ditelan mentah-mentah fatwa MUI lalu Anda menjelek-jelekkan MUI. Bukan MUI yang salah, tapi Anda yang tidak tahu. Kulkas itu ada label halalnya. Ya kan. Terus ada lagi pernah menjadi wacana orang kaya yang membeli BBM bersubsidi haram, dosa. Coba MUI ini Tuhan apa bukan?
Ya iyalah haram. Kalau BBM bersubsidi itu harusnya untuk menjadi hak masyarakat miskin, lalu orang kaya beli, ya itu haram. Karena itu haknya orang miskin. Lalu dibeli dengan orang kaya, diambil oleh orang-orang kaya. Itu haram mengambil hak orang lain. Saya baca itu laporan pemerintah, subsidi BBM, LPG dan listrik kita itu per tahun 502 triliun. Subsidi loh Pak. Kembali lagi kepada gosok, ngambil hak orang lain. Termasuk ngambil hak orang lain, kita memakai fasilitas subsidi. Orang-orang yang cuma punya motor, Bu, ngisinya temunya pertama. Nah, yang ngisi Pertalite, yang ngisi premium, yang ngisi solar, orang bermobil semua. Betul nggak kira-kira? Ini orang kaya yang memanfaatkan subsidi itu memang orang kaya. Ini namanya orang kaya mental fakir miskin. Kaya, tapi mentalnya mental fakir. Maka dia sudah mengambil hak orang lain. Itu subsidi untuk orang miskin, bantuan dari pemerintah, duit umat se-Indonesia ditolongkan, diambil, maka dia sudah mengambil hak orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil hak orang dengan cara batil. Ingin bertanya apa hukumnya bagi warga yang mampu tapi menggunakan gas LPG 3 kilo yang diperuntukkan untuk warga miskin. Haram. Tidak boleh, karena itu bukan hak Anda. Bagaimana Anda sebagai orang mampu mau mengambil itu? Nggak mungkin itu kan. Itu mustahil dan itu haram hukumnya. Pasti Anda akan buat rekayasa data dong. Anda mengatakan bahwasanya Anda adalah orang miskin, dan itu tidak boleh tentunya. Hukumnya haram. Waduh, Pablo ini ya. Kita simak lagi videonya. Ngerti gak? Iya. Jadi saya melihat bahwa lembaga MUI ini perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya begitu. Ya. Wow, dia bilang MUI fatwanya agak nyeleneh ya. Astagfirullah, ini orang siapa belagak kayak ulama aja ya bilang MUI fatwanya agak nyeleneh. MUI ini Nih, dengerin. perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya Astagfirullah. begitu, yang dia keluarkan begitu. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Nah, Tapi tadi bilangnya MUI agak nyeleneh, terus sekarang dia bilangnya MUI tidak salah. Yang mana nih yang benar? Dia tidak mengatakan katanya MUI salah, tapi dia bilang MUI nyeleneh. Ini nggak bisa diambil perkataannya pelin-pelan. keluarkan begitu. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Nah, Tapi dalam hal ini kita hargai pendapat MUI. Tapi kalau kita sudah bisa menghargai pendapatnya MUI, harusnya MUI juga menghargai pendapat kita dong. Betul nggak? Iya. aduh, Pablo, nggak bisa begitu, Pablo. Di agama Islam itu ada pendapat-pendapat yang boleh kita berbeda, yaitu furu'iyah. Tapi kalau masalah usul, masalah pokok-pokok agama, itu nggak boleh berbeda. Hal-hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah masalah usul yang berbeda. Contohnya mengenai Al-Quran yang diragukan oleh Panji Gumilang. Ini udah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa Al-Quran itu sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu bukan hanya sekedar perbedaan pandangan, bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tetapi sudah masuk ke ranah penyimpangan agama. Lalu tiba-tiba datang sosok Pablo yang seolah-olah lebih tinggi daripada ulama, sok pasang badan katanya. Bahkan mau mereview MUI loh katanya. Yang saya sebut dengan pasang badan adalah begini, saya ada rencana memang dalam waktu dekat, saya akan meminta melakukan satu gerakan begitu, meminta pemerintah untuk mereview apa atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI. Itu dulu tuh yang pertama yang saya mau lakukan. Mungkin rencana saya seperti itu. Emangnya Pablo ini siapa mau mereview MUI, malu-maluin diri sendiri aja. Ingat, di balik MUI itu ada jutaan umat Islam se-Indonesia. MUI itu lembaga tempat ulama kami berada dan berfatwa. Jadi Anda sedang mengusik jutaan umat se-Indonesia. Udah terlalu jauh nih masuknya Pablo ya. Ya kita lihat aja ujung-ujungnya nanti seperti apa ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.